Hai, semoga hari ini semua baik, sehat dan lancar. Dengan mendengarkan audiobook ini, Anda memanfaatkan waktu dengan bijaksana bersama Soft Skill Upgrade. Saat ini kita akan membahas buku yang berjudul Rocket, karya Michael J. Silverstein dan kawan-kawan. Pelajari bagaimana membangun merek yang bertahan lama. Ketika Anda memiliki bisnis sendiri, Anda menemukan jalan menuju sukses itu sulit. Anda bahkan mungkin melihat perusahaan seperti Apple, Amazon, dan Starbucks dan bertanya-tanya bagaimana mereka meroket menuju kesuksesan. Di buku ini, Anda akan membaca kisah Leslie Wexner yang mengubah jaringan dua toko kecil menjadi merek dunia senilai $6,5 miliar yang disebut Victoria's Secret. Atau bagaimana sebuah situs web online berubah menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar dengan menciptakan kepercayaan online di antara orang asing. Jika Anda ingin meroketkan perusahaan Anda dan mengembangkan bisnis Anda lebih cepat dari pesaing Anda, maka pelajari strategi yang digunakan perusahaan besar, termasuk mengapa Anda harus fokus pada 2% pelanggan teratas Anda, cara mengidentifikasi ruang permintaan Anda, dan mengapa karyawan yang bersemangat adalah kunci kesuksesan Anda. Manusia suka berbelanja. Hingga 25 juta orang Amerika pergi ke mall lokal mereka pada hari Sabtu atau Minggu tertentu untuk berbelanja barang-barang di daftar mereka, atau sekadar berjalan-jalan dan melihat-lihat. Disinilah merek retail yang hebat bisa bersinar di atas yang lain. Soalnya, pelanggan menginginkan merek yang bertahan selamanya dan meredakan kecemasan mereka saat memilih produk. Mereka menginginkan sesuatu yang berisiko rendah yang akan memberikan kebahagiaan dan senyuman. Terlebih lagi, konsumen suka mencintai merek. Ketika seorang konsumen jatuh cinta pada suatu merek, tidak ada yang menghentikan mereka untuk membagikan setiap detail dan ingin tahu lebih banyak, di mana produk itu dibuat. Apa komposisinya? Bagaimana ini diuji? Apakah itu akan bertahan dalam ujian waktu? Mereka tidak hanya ingin tahu lebih banyak, tetapi mereka juga menginginkan hubungan yang transparan. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang merek Anda, seperti bagaimana Anda memperlakukan dan membayar karyawan Anda. Apakah Anda memiliki jejak lingkungan yang bersih? Konsumen memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika mereka mencintai Anda, mereka akan setia dan terus membeli produk Anda. Lebih baik lagi, mereka akan memengaruhi teman atau orang asing mereka untuk membeli dari Anda. Namun jika Anda gagal, konsumen akan memarahi dan mengutuk Anda. Lebih buruk lagi, mereka akan memberitahu semua orang bagaimana perasaan mereka tentang perusahaan Anda, menyebarkan pemikiran mereka di media sosial. Buku ini akan memberi Anda resep sukses dan panduan awal untuk menghindari hubungan yang tidak sehat dengan konsumen. Jangan tanya pelanggan Anda apa yang mereka inginkan. Sebagai pelanggan, apa yang membuat Anda setia pada merek tertentu? Pelanggan tahu apa yang mereka sukai dan mereka tahu apa yang mereka benci, tetapi mereka tidak selalu memiliki alasan. Dengan kata lain, loyalitas pelanggan berubah-ubah dan selalu berubah. Jadi apa rahasia untuk menciptakan lebih dari sekadar pelanggan? Bagaimana Anda bisa membuat seorang setia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat Leslie Wexner, CEO, Ketua, dan pendiri L Brands, sebuah perusahaan senilai $28 miliar dengan dua merek utama, Victoria's Secret dan Bath & Body Works. Ketika Wexner membeli Victoria's Secret, itu adalah rantai 2 toko. Saat ini, mereka memiliki hampir 3.000 toko dengan penjualan mencapai $7 miliar dan merupakan penyedia pakaian dalam yang dominan untuk wanita Amerika. Salah satu alasan terbesar kesuksesannya, menurut Wexner, adalah keingintahuannya yang alami. Misalnya, pikiran yang ingin tahu tidak bertanya kepada pelanggan, apa yang Anda inginkan? Sebaliknya, dia memahami perilaku pelanggan dan, yang lebih penting, pola pengeluarannya. Ia membuat konsumen berbicara tentang harapan, keinginan, dan impiannya. Dia memahami bahwa keuntungan datang lebih dari sekadar penjualan, tetapi dari memuaskan kebutuhan emosional konsumen.
Keingintahuan itu membuat Wexner menemukan kembali pasar pakaian dalam wanita. Yang sangat diperlukan adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Pada 1980-an, Wexner melihat celah besar dalam merek mewah dan murah untuk pakaian dalam wanita. Dia menyadari bahwa wanita ingin menjadi seksi, tetapi mereka tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang, sehingga lahirlah Victoria's Secret. Wexner memasarkan pakaian dalam wanita yang seksi dan glamor yang tidak terlalu mahal tetapi juga tidak terlalu murah. Dia menciptakan jalan tengah di pasar dan hasilnya terbukti menguntungkan dan sukses. Namun, Wexner tidak berhenti di pakaian dalam. Wexner memahami bahwa bisnis yang sukses harus terus berinovasi untuk bertahan dalam permainan. Oleh karena itu, kesuksesan Victoria's Secret memungkinkannya untuk berkembang ke lebih banyak kategori, termasuk pakaian tidur, pakaian renang, dan pakaian fitness. Dia bahkan menciptakan lini pink untuk pelanggan generasi muda. Namun, salah satu usahanya yang paling sukses adalah pengenalan lini wewangiannya, yang mencakup berbagai parfum dan lotion. Jadi, menurut Wexner, kunci sukses adalah kemampuan untuk menemukan kembali. Temukan bagaimana Anda dapat beralih dari satu kategori ke kategori lainnya, terus menyegarkan merek Anda, dan menanggapi ketidakpuasan pelanggan. Misalnya, setelah pendapatan tahunan Victoria's Secret stabil pada $2 miliar, Wexner tahu dia harus berbuat lebih banyak. Dia harus terus tumbuh dan berubah. Dia mempekerjakan penulis yang bisa terjun ke lapangan dan mewawancarai 100 wanita muda tentang hubungan mereka dengan merek tersebut. Dari wawancara tersebut, Wexner mengetahui bahwa banyak wanita yang memakai produk merek tersebut hanya pada akhir pekan, mengorbankan kenyamanan mereka untuk waktu yang singkat demi merasa seksi. Hal ini menyebabkan Wexner mengembangkan produk yang seksi dan nyaman. Perubahan ini meningkatkan pendapatan tahunan perusahaan menjadi lebih dari $8 miliar. Pikat penggemar terbesar Anda. Apakah Anda mengenal sebuah merek dan sangat loyal pada merek itu? Jika ya, berapa kali Anda meyakinkan pengikut Anda, keluarga, teman, dan kolega untuk membeli dari merek tersebut? Rekomendasi Anda kepada pengikut Anda dapat membantu merek itu mendapat ribuan dolar per tahun, yang dapat berubah menjadi $1 miliar setelah 12 generasi. Siklus 12 generasi ini bisa terjadi dalam waktu 3 tahun. Ini disebut hukum propagasi yang menyatakan bahwa inovasi dikali percobaan dikali keunikan dan kekuatan sama dengan serapan. Pelanggan setia sangat berharga. Ini adalah konsumen Anda yang paling berdedikasi yang secara konsisten akan kembali ke produk Anda, dan yang lebih penting, mereka juga akan menyebarkan berita. Nilai mereka dapat dilihat melalui apa yang dianggap penulis sebagai aturan 2-20-80-150. 2% pelanggan yang kami anggap setia ini secara pribadi bertanggung jawab atas 20% penjualan perusahaan. Kekuatan mereka tidak berhenti di situ. Saat mereka mengadvokasi ke teman dan kenalan, maka mereka bertanggung jawab atas total 80% penjualan. Kombinasi kuat dari pembelian dan rekomendasi mereka ini dapat menghasilkan hingga 150% keuntungan perusahaan. Seperti yang Anda lihat, nilai konsumen setia terlalu signifikan untuk diabaikan. Inilah mengapa penting untuk berfokus pada 2% konsumen tersebut dan mengapa penting untuk memberikan penghargaan kepada mereka setiap kali mereka berinteraksi dengan merek Anda. Whole Foods, misalnya, berupaya menjadi lebih dari sekadar toko bahan makanan kelas atas. Dengan membagikan sampel produk gratis seperti anggur dan udang, merek tersebut memikat orang untuk datang, bahkan hanya untuk mencicipi produk yang mahal. Selain itu, Whole Foods telah menciptakan ruang bagi pelanggan untuk bertemu satu sama lain dan mengambil kelas gratis tentang kesehatan dan memasak. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu konsumen setia Whole Foods, konsumen mengungkapkan bahwa dia terus datang kembali karena dia belajar banyak tentang kesehatan dan nutrisi. Setiap perjalanan ke toko memberikan pengalaman baru di mana ia memperluas pengetahuannya tentang makanan.
Dia bahkan melanjutkan dengan mengatakan bahwa perusahaan telah membantunya meningkatkan kualitas hidupnya. Ketika berbicara tentang konsumen setia, kesetiaan mereka terhadap suatu merek sangat penting dan memiliki kekuatan untuk menghasilkan penjualan ribuan dolar. Jadi mengapa tidak mencoba merayu konsumen tersebut? Beri mereka alasan untuk kembali dan menceritakan hal positif tentang perusahaan Anda kepada teman-teman mereka. Sambut cibiran pelanggan Anda. Tak pelak, perusahaan akan melewati masa-masa sulit. Dan ketika banyak orang menemukan diri mereka di ambang kegagalan, para pemimpin perusahaan mulai melihat ke depan dan memikirkan bagaimana mereka dapat berinovasi untuk berhasil. Mereka mulai menekankan dan fokus pada demografi, namun perusahaan-perusahaan ini tidak berfokus pada hal yang benar. Sebaliknya, mereka harus mempertimbangkan kebutuhan emosional dan fungsional konsumen. Apa yang sebenarnya diinginkan konsumen, dan kapan serta mengapa mereka menginginkannya? Fokusnya bukan hanya pada demografi, melainkan harus fokus pada ruang permintaan. Apa ruang permintaan Anda? Ini hanyalah kategori yang membantu Anda menentukan mengapa dan kapan konsumen akan terlibat dengan produk Anda. Jika Anda melihat ruang permintaan, Anda akan menemukan bahwa konsumen benar-benar konsisten dan dapat diprediksi. Dan Anda dapat menggunakan wawasan itu untuk mengidentifikasi koneksi baru di antara produk dan layanan Anda serta peluang baru untuk menjualnya. Produsen makanan besar Frito-Lay pernah mendapati pendapatan mereka tetap stagnan. Mereka perlu berinovasi dan menentukan cara meningkatkan penjualan. Jadi, tentu saja, mereka melihat ruang permintaan mereka. Mereka melihat mengapa konsumen membeli produk mereka dan kapan mereka mengonsumsi sebagian besar makanan ringan mereka. Kapan keripik kentang Lays dikonsumsi? Pada kesempatan apa? Setelah penelitian mereka, perusahaan menemukan ruang permintaannya jatuh ke dalam 10 kategori unik, termasuk waktu menyenangkan bersama muda dan lapar, dan kesenangan keluarga. Mereka juga menemukan bahwa orang-orang di ruang Fun Times Together juga meraih makanan seperti Hot Pockets, McDonald's, pizza, kue, dan bar Snickers. Ini berarti bahwa Frito-Lay tidak hanya bersaing dengan makanan ringan asin lainnya, mereka juga bersaing dengan berbagai jenis makanan ringan. Jadi apa jawabannya? Frito-Lay memutuskan untuk merilis produk yang sesuai dengan setiap ruang permintaan. Mereka akan menggabungkan beberapa di antaranya dan bahkan membuat produk baru agar sesuai dengan setiap permintaan. Misalnya, di ruang permintaan Fun Times Together, perusahaan merilis kombinasi chip dan dip yang dipasarkan untuk dinikmati bersama sekelompok teman. Solusi sederhana ini menghasilkan penjualan lebih dari $100 juta pada tahun pertama produk tersebut. Selain itu, Frito-Lay bermitra dengan Taco Bell untuk meluncurkan Taco Doritos untuk ruang muda dan lapar. Produk ini menjadi bestseller dan menciptakan pertumbuhan baru bagi perusahaan. Untuk mengidentifikasi ruang permintaan, perusahaan harus melihat pilihan yang dibuat konsumen dan mengidentifikasi pendorong emosional dan fungsional di balik pilihan tersebut. Mereka harus mengidentifikasi pemicu nyata untuk pilihan mereka dan pasar untuk permintaan itu. Soalnya, ketika Anda hanya melihat demografis, Anda menjadi bingung dan gagal mengenali emosi di balik pembelian. Namun, begitu Anda mengidentifikasi ruang permintaan, Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk memahami bisnis Anda dan membuka kunci pertumbuhan yang sebelumnya tidak Anda ketahui. Penampilan itu penting. Saat berjalan-jalan di sekitar lorong produk di sebuah toko, Anda lebih cenderung membeli tomat yang bulat sempurna tanpa bintik. Hal yang sama berlaku untuk hampir semua produk lain di dunia. Jika Anda ingin membangun perusahaan roket, Anda harus memahami bahwa Anda harus memperhatikan semua indera, terutama penampilan. Pengusaha sukses dan perancang busana Italia, Brunello Cucinelli, memahami pentingnya menarik indera ini yang telah membantunya membangun bisnis internasional senilai $1 miliar. Dimulai dengan penampilan,
Cucinelli berfokus pada estetika dan berupaya menciptakan ruang pamer yang menampilkan kualitas dan pengerjaan pakaiannya. Selain itu, ia memilih untuk menggunakan kain khas berkualitas tinggi yang langsung dapat dikenali. Kedua, Cucinelli memikat sentuhan dengan menciptakan beberapa sweater terlembut yang pernah dirasakan orang. Misalnya, seorang konsumen setia meyakinkan 10 temannya untuk membeli dari Cucinelli hanya dengan menyentuh salah satu sweater kasmirnya. Terakhir, merek Cucinelli menarik emosi konsumen. Brunello memulai perusahaannya di sebuah desa kecil di Italia yang terus dia dukung melalui bisnisnya. Selain itu, dia memiliki reputasi memperlakukan karyawannya seperti keluarga, menciptakan lingkungan yang positif di mana karyawan merasa dihargai dan dihormati. Saat konsumen mendengar cerita merek, mereka merasa terdorong untuk mendukung bisnis yang cukup bagus. Dengan menarik setiap indera, Cucinelli telah berhasil membangun merek tahan lama yang dipercaya konsumen dan akan terus dibeli. Tentu saja, berfokus pada estetika tidak selalu murah. Misalnya Disney, perusahaan memahami bagaimana pelanggan berbelanja dengan mata mereka. Ketika konsumen bermimpi tentang dunia yang lebih baik, Disney memenuhi mimpi ini melalui penciptaan Disney World di mana anak perempuan dan laki-laki dapat mengunjungi dan melihat karakter favorit mereka seperti Cinderella, Putri Salju, dan Mickey Mouse. Disney bahkan memenuhi fantasi dengan mengizinkan penggemar lama Disney untuk menikahi pangeran tampan mereka sendiri di dalam tembok kerajaan sihir. Selain itu, setiap pasangan dapat membayar hingga $250 agar nama mereka diabadikan di batu bata kerajaan sihir, memungkinkan konsumennya untuk menciptakan pengalaman yang berharga dan tak ternilai. Selain itu, perhatian Disney terhadap detail berarti menghabiskan miliaran dolar untuk menciptakan dunia tempat semua orang dapat melarikan diri dari kenyataan. Meskipun wahana baru dapat menelan biaya hingga $200 juta, Disney juga mempekerjakan seniman dan arsitek berbakat yang berarti proyek baru dapat menelan biaya hingga $1 miliar. Namun, uang ini dapat diperoleh kembali hanya dalam 1 tahun karena orang-orang bepergian dari seluruh dunia untuk merasakan mimpi yang ditawarkan Disney World. Mengubah karyawan menjadi murid yang bergairah. Meskipun estetika dan pelanggan tetap penting, karyawan mungkin merupakan salah satu aspek terpenting dalam bisnis Anda. Mengingat karyawan adalah orang pertama yang berinteraksi dengan pelanggan Anda perlu memastikan bahwa Anda memiliki yang terbaik dari yang terbaik di tim Anda. Alih-alih hanya memiliki karyawan, Anda harus menciptakan murid yang bersemangat yang mencintai perusahaan, dan yang lebih penting, pelanggannya. Jadi bagaimana Anda bisa melakukan ini? Mari kita lihat toko sepatu online Zappos. Dengan proses perekrutan yang unik, perusahaan memastikan rekrutan mereka cocok secara sosial, intelektual, dan emosional. Menurut penulis, mereka harus siap untuk keluarga baru mereka. Kecocokan budaya adalah rintangan utama. Untuk melakukan ini, setiap karyawan yang berhubungan dengan calon karyawan baru memiliki suara dalam proses perekrutan. Misalnya, jika pelamar dari luar kota datang ke Las Vegas untuk wawancara, Zappos menawarkan tumpangan gratis dari bandara. Namun, ini juga merupakan bagian dari proses seleksi. Selama perjalanan, pengemudi harus memperhatikan bagaimana pelamar membawa diri dan memperlakukan orang lain. Mereka juga tidak membuat alasan untuk perjalanan yang tidak menyenangkan. Sepanjang hari, pelamar melakukan beberapa wawancara, tetapi pada akhirnya, perekrut menghubungi pengemudi untuk mendapatkan masukan. Jika pengemudi tidak diperlakukan dengan baik, maka pelamar tidak akan dipekerjakan, tidak peduli seberapa baik wawancaranya. CEO Zappos, Tony Hsieh, percaya dalam menciptakan budaya perusahaan di mana setiap orang memainkan peran integral dan diperlakukan dengan hormat. Jika Anda tidak cocok dengan budaya itu, maka Anda tidak akan dipekerjakan atau Anda dapat memilih untuk pergi dengan paket pesangon yang cukup bagus. Tentu saja, mempertahankan karyawan hebat sama pentingnya dengan mempekerjakan mereka. Disitulah Four Seasons unggul.
Selain membayar gaji setiap karyawan di atas rata-rata industri, mereka juga menawarkan mereka dan keluarga mereka menginap gratis di hotel di seluruh dunia. Tentu saja, ini berarti bahwa karyawan senang dan mereka bersedia melakukan yang terbaik untuk tamu mereka. Misalnya, setelah gempa bumi di Maldives Four Seasons, semua 400 karyawan di hotel membantu para tamu mencapai tempat aman, bahkan menawarkan sedikit makanan dan air yang tersisa. Yang lebih mengesankan, tidak ada satupun karyawan yang meninggalkan tanggung jawabnya dan terus bertindak dengan ramah dan profesional untuk memastikan tamu mereka merasa aman dan terlindungi. Memperlakukan karyawan Anda dengan baik dapat menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Tingkatkan hubungan virtual Anda. Dunia saat ini bergerak cepat dan konsumen dengan pendapatan terbesar memiliki waktu paling sedikit. Jadi bagaimana orang-orang ini berbelanja? Online. Namun, belanja online tidak lagi hanya masuk dan memesan sesuatu. Sebaliknya, pelanggan mengharapkan pengalaman berbelanja di mana mereka merasa penting dan diperhatikan. Mirip dengan membuat koneksi online dengan seseorang, pelanggan ingin membuat koneksi online dengan perusahaan tempat mereka membeli. Mari kita lihat Amazon, misalnya. Amazon adalah perusahaan yang dingin secara emosional. Anda cukup mencari produk dan mendapatkan daftar acak. Namun, mereka telah mengambil kehadiran online mereka selangkah lebih maju dengan menganalisis pelanggan mereka dan menggunakan informasi tersebut untuk membangun hubungan dengan mereka. Misalnya, saat Anda menelusuri situs web Amazon, Anda akan menemukan bahwa perusahaan tersebut akan mulai memprediksi pembelian Anda selanjutnya. Selain itu, setiap kali Anda kembali ke situs web, Anda akan menemukan rekomendasi baru berdasarkan minat Anda. Perusahaan menyebut pemfilteran kolaboratif ini di mana algoritma komputer memilih produk yang menurut Anda akan Anda sukai. Amazon juga menawarkan fasilitas dengan program keanggotaan perdana dengan biaya $99 per tahun. Dengan fasilitas seperti pengiriman 2 hari gratis dan akses ke layanan streaming, Amazon memahami kekuatan layanan digital dan hubungan virtual. Selain itu, perusahaan seperti Airbnb juga mengandalkan hubungan virtual. Alih-alih menggunakan algoritma komputer untuk menjalin hubungan, Airbnb mengandalkan orang-orang yang berbagi pengalaman kehidupan nyata mereka untuk membangun kepercayaan di antara orang asing. Karena orang-orang menyewakan tempat mereka untuk akhir pekan singkat atau masa inap yang diperpanjang, Airbnb hanya dapat berhasil jika tuan rumah dan penyewa bertanggung jawab. Dengan menggunakan protokol ulasan dan verifikasi identitas, penyewa dapat percaya bahwa tempat yang mereka sewa bersih, aman, dan memiliki apapun yang mereka butuhkan. Di sisi lain, tuan rumah dapat mempercayai bahwa orang yang mereka sewa akan menghormati tempat tersebut dan menjaga kebersihannya. Airbnb telah berhasil menciptakan perusahaan bernilai miliaran dolar yang tidak mungkin terwujud tanpa kekuatan hubungan virtual yang saling percaya. Kesimpulan: jika Anda ingin membangun merek yang sukses seperti Apple, Amazon, atau Target, mengikuti strategi ini dapat membantu Anda meluncurkan perusahaan roket Anda. Perusahaan yang hebat telah menentukan apa yang diinginkan pelanggan, bahkan sebelum pelanggan tahu bahwa mereka menginginkannya, sambil merayu 2% pelanggan teratas mereka. Selain itu, mereka mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan mengapa mereka menginginkannya dan mereka memasarkan ke ruang permintaan mereka. Pada akhirnya, ketika Anda fokus pada pelanggan setia Anda dan menciptakan karyawan yang bersemangat, Anda dapat menciptakan merek roket yang tidak dapat ditolak oleh pelanggan manapun. Semoga ringkasan buku ini bermanfaat untuk Anda. Salam sukses.